Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita melanjutkan materi bahasa Indonesia ya. Baik anak-anak, hari ini yang kita pelajari adalah mengenai ide pokok. Ide pokok terdapat pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Yuk, kita belajar bersama-sama mengenai materi ide pokok. Di sini Ustadzah mempunyai sebuah paragraf. Paragraf yang Ustadzah tulis adalah otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, dari paragraf di sini kita akan mengetahui pengertian paragraf. Apa ya paragraf itu? Paragraf adalah satu kalimat utama dan kalimat pengembang. Nah, kalimat pengembang ini biasanya materi di kelas 4 kita sebut dengan materi penjelas. Baik anak-anak, sekarang kita akan mengetahui kalimat utama. Apakah kalimat utama? Kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan suatu paragraf. Ya. Jadi kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok. Gitu ya anak-anak. Dan selanjutnya kalimat utama. Nah, ini adalah macam-macam dari kalimat utama. Kalimat utama itu terdapat 3 macam, yaitu kalimat utama yang berada di awal paragraf atau bisa kita sebut dengan deduktif. Ada juga kalimat utama yang berada di akhir paragraf atau disebut dengan induktif. Jadi, kalimat utama yang terakhir yaitu berada di awal atau akhir paragraf, disebut juga campuran atau deduktif induktif. Jadi ada berapa macam anak-anak? Betul sekali, ada 3 macam, yaitu kalimat utama yang berada di awal paragraf, yang kedua yaitu kalimat utama yang berada di akhir paragraf, dan awal dan akhir paragraf. Selanjutnya, nah, kita mengetahui ada sebuah paragraf yang ada di sini. Ustadzah bacakan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, cepat tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, itu adalah contoh salah satu paragraf. Dari paragraf yang sudah Ustadzah baca, kita bisa mengetahui kalimat utamanya ada di mana. Oh, ternyata ada di awal paragraf. Nah, ternyata kalimat utamanya adalah otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki satu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, setelah kita mengetahui kalimat utama, tugas kita yaitu menentukan ide pokok. Ide pokok, apakah itu ide pokok? Apakah itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Baik anak-anak, kita akan menentukan atau melanjutkan contoh dari ide pokok dari kalimat yang sudah ada tadi. Yaitu yang pertama adalah kalimat. Nah, setelah itu kita menentukan ide pokoknya. Selanjutnya adalah, nah, urutan jika kita mencari ide pokok, yaitu kita harus membaca suatu paragraf.
membaca dengan jeli agar kita bisa menentukan kalimat utama dalam paragraf tersebut. Nah, setelah kita mengetahui dan kita sudah menentukan kalimat utamanya, baru kita bisa menentukan ide pokok yang terdapat pada teks tersebut atau paragraf tersebut. Nah, ini adalah urutannya ya anak-anak. Setelah itu, paragraf yang sudah Ustazah tulis di sini yaitu di sini ada paragraf, contoh paragraf. Otot merupakan alat gerak aktif. Nah, itulah ide pokok dari satu paragraf yang sudah Ustazah tulis tadi. Begitu anak-anak, bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa diterima? Insya Allah bisa ya anak-anak. Nah, ini adalah cara kita menentukan ide pokok, yaitu bagaimana cara kita membuat sebuah paragraf, yaitu kita harus menentukan ide pokoknya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan membuat kalimat utama dan kalimat pengembangnya. Nah, dari situ kita barulah bisa membuat sebuah paragraf. Begini ya anak-anak urutannya. Bagaimana cara kita contoh untuk membuat sebuah paragraf, yaitu kita menentukan ide pokok terlebih dahulu. Ide pokok yang kita tentukan adalah organ gerak terdiri atas dua macam. Setelah itu kita akan menentukan kalimat utama dan kalimat pengembang dari ide pokok yang sudah kita buat. Yaitu yang pertama adalah organ gerak manusia terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif yaitu tulang, ada organ gerak aktif yaitu otot, dan ada tulang dan otot saling bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Nah, ini adalah contoh ya anak-anak bagaimana cara kita untuk menentukan sebuah paragraf, yaitu yang pertama kita tentukan ide pokok, terus kita buat kalimat utama dan pengembangnya. Nah, setelah ini barulah kita bisa membuat sebuah paragraf. Dari ide pokok dan kalimat utama dan pengembang kita bisa menentukan paragraf. Nah, paragrafnya seperti apa? Nah, inilah organ gerak manusia terdiri dari dua macam. Ada organ gerak aktif yaitu otot. Tulang dan otot saling bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Nah, bagaimana anak-anak? Materi hari ini mudah dimengerti kan? Insya Allah itu saja penjelasan dari Ustazah. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.